Fahri, saya Alwanda. Selamat datang di podcast Huma Ita. Dan tentunya ini adalah tempat ngobrol seru, inspiratif, dan pastinya penuh semangat positif. Dan di episode kali ini, kita akan membahas soal tema yang relate banget tentunya buat kamu yang juga masih remaja dan masih pada muda-muda ya. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi pelajar yang bukan cuma aktif di sekolah, tapi juga bisa berpengaruh di lingkungan sekolah dan tentunya bisa ngasih motivasi ke teman-teman pelajar yang lain. Yuk, langsung aja kita kenalan sama yang pertama. Ini ada Duta Pelajar Anti Narkoba Putrasmada 2024, Muhammad Fahri Indra Kusuma. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ini belum ada kayak tekanan pelajarannya ya. Berarti hari ini nggak ada pelajaran yang sulit. Nggak ada. Oke. Nggak ada PR yang belum terselesaikan juga ada, berarti. aman. Oke. Ini good banget nih ya. Kita lanjut yang kedua, narasumber kita ada Duta Putrasmada 2024, Septa Berian Daniel Dohong. Hai. Halo kawan. Oke. Halo. Sapa dulu ya Pak Hari ya. Gimana hari ini perasaannya? Baik banget pastinya. Baik banget. Persiapannya buat kita ngobrol hari ini ada apa aja? Pastinya persiapannya dari tadi malam udah banyak mikirin jawabannya. Pastinya. Dari tadi malam mikirin jawabannya ya. Iya. Ngobrol bareng ChatGPT juga nggak? Iya, ada dikit-dikit ya. Ya kayaknya ChatGPT itu udah jadi teman keseharian kita ya. Dan kita hari ini bakal ngomongin soal topik yang lebih positif dan lebih nyaman juga ya Pak Hari. Jadi langsung aja kita ngobrol bareng mereka di podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan yang pertama, aku mau nanya pertanyaan untuk Fahri ya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin juga selamat untuk gelar baru ya. Iya, terima kasih Kak. Iya, ini sampai kapan sih by the way? Kalau ini sampai Oktober ini. Oh, sampai 2025. Oktober nanti. Iya. Wah, cukup lama ya. Iya, lumayan lama. 1 tahun menjabat. 1 tahun. Wah. Kemarin gimana sih perasaannya waktu pertama kali bisa dapetin gelar ini gitu? Oh, yang pasti saya senang banget, saya bangga banget karena jadi duta ini adalah impian saya dari dulu gitu. Jadi duta ini bukan hanya sekedar gelar aja, tapi saya juga punya tanggung jawab, saya punya tugas, kemudian saya diberikan amanah yang besar juga. Tapi dengan adanya amanah itu, saya lebih semangat lagi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba. Itu sih Kak. Oke, kemarin ada dukungan dari orang-orang tersayang nggak sih? Iya, ada pastinya dari orang tua. Dari orang tua. Ya, Iya. gimana sih cara dukungnya orang tua? Yang pasti support ya, kasih doa gitu. Kasih doa. Ya itu sih. Oke. Dan karena aku setuju juga ya, mungkin apapun yang kita lalui, seberapa sulit yang kita lalui, tapi kalau udah ada dukungan orang tua, wah itu bakal apapun rintangannya jalur langit ya, nah itu dia Pak Hari. Oke, terus waktu awal pertama kali, berarti kan ada pengumuman ya yang datang ke kamu ya. Apa sih yang memotivasi Fahri akhirnya untuk wah aku ikutan deh gitu? Ya, jadi saya ini ingin sekali jadi bagian perubahan positif dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nah, karena saya tahu bahwa masih banyak teman sebaya saya yang kurangnya informasi mengenai bahaya penggunaan narkoba itu sendiri. Nah, maka dari itu saya sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba itu ingin mengedukasi mereka untuk hati-hati dalam mengambil langkah ke depannya, itu sih Kak. Oke, berarti Fahri juga resah gitu ya, iya, betul. bahwa memang narkoba ini masih juga beredar atau menjadi ancaman yang serius, apalagi di dunia pendidikan. Iya betul. Oke, Masih tapi merajalela sekali. masih merajalela. Iya. Kalau menurut Fahri, situasi sampai sekarang ini gitu, apakah masih sangat-sangat genting atau masih sangat sering Fahri temui? Masih genting ya, masih banyak sekali saya temui. Karena narkoba itu pasti dimulai dari hal yang kecil dulu. Oke. Pasti dimulai dari yang namanya merokok. Iya, jadi orang yang narkoba itu kalau dari yang saya lihat itu pasti dimulai dari rokok. Baru dia akan naik ke obat-obatan terlarang itu. Itu sih. Step by step ya Pak Hari ya. Step by step. Iya, jadi buat kamu yang mulai step awal, boleh dihentikan ya dari situ ya. Jangan cukup sampai aja. Iya, Jangan cukup sampai aja. ke tahap yang selanjutnya itu bahaya banget. Aduh, jangan ya. Lebih baik kamu menghafal jurus di One Piece aja ya. Step by step, lama-lama jurusnya kamu hafal semua. Lebih baik itu ya. Tapi sejauh ini aku jadi kepo deh. Apa aja kegiatan yang udah Fahri lakukan dan bareng siapa aja sih biasanya kolaborasinya? Jadi kalau kegiatan yang aku lakukan itu yang pasti dilakukan dengan pasangan duta aku.
Iya, jadi kalau di Duta Anti Narkoba ini ada 2 orang. Semua duta itu ada 2 orang. Ada pasangannya? Ada pasangannya, Oke. iya. Dari kegiatan yang sudah aku lakuin itu sudah mengikuti berbagai macam sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Kemudian selain dari itu, aku juga sudah membuat konten edukatif nih Kak. Wih. Iya, jadi konten itu kami upload di Instagram Duta Semada karena saat ini pastinya sudah memasuki zaman modern Kak ya. Betul. Jadi seluruh akses informasi itu bisa diakses melalui internet. Betul. Nah, apalagi lewat media sosial. Nah, maka dari itu kami dari Duta Anti Narkoba itu berharap bisa konten ini tidak hanya untuk SMA Negeri 2 Palangkaraya, melainkan bisa menyebar luas hingga ke seluruh Indonesia mungkin ya. Wih, siap. Amin. Tapi kalau misalnya Pak Hari, aduh jadi kepo pengen nonton konten-kontennya Fahri, bisa dilihat di mana? Di IG Duta Semada, Dusma. Oke. Iya, Dusma. Dusma. Oke. Kalau Instagramnya Fahri ada? Instagramnya ada, Oke. tapi masih belum aktif di. Oh, belum aktif. Iya, Oh, berarti belum. lebih aktifnya di IG-nya Iya, masih Dusmada di IG tadi Dusma ya. aja. Oke, siap dicatat ya Pak Hari ya. Habis ini tontonin ya. Oke, tapi aku yakin banget kalau tadi Fahri juga udah ngelakuin banyak hal, program kerja juga betul, bareng betul. pasangannya. Pasti ada tantangan dong ya. Wah, pasti banget, boleh Kak. dong diceritain langsung aja. Jadi tantangan yang paling berat menurut saya itu ketika mengubah mindset teman sebaya saya yang masih beranggapan bahwa narkoba ini hanya dipakai untuk gaya-gayaan doang gitu. Nah, itu paling susah sih, kayak itu tantangan terberat selama ini. Iya gitu. Tapi berarti ada mindset itu di sosial kita. Iya, pasti ada dong. Wow, Pak Hari. Narkoba dijadiin buat gaya-gayaan ya. Iya ya. Dijadiin buat gaya-gayaan, bahan bercanda doang. bahan bercanda. Atau coba-coba gitu itu. Wah, bahaya sih itu. Iya, iya, itu bahaya banget Iya. ya. Aku kira selama ini anak-anak muda kalau mau bergaya lewat fashion gitu ya. Atau buat bikin tren barangkali Velocity ya. Kalian bisa Velocity? Oh, bisa. Apa sih yang nggak bisa sama Duta ya Pak Hari? Tapi emang berarti tantangannya cukup banyak ya. Cukup banyak. Itu salah satu tantangan yang paling berat menurut Iya, aku. betul. Karena itu udah masuk ke dalam prinsip seseorang dan ketika itu udah jadi paham mereka itu susah buat dirubah. Iya, betul. Baik. Tapi kalau misalnya nih kamu lihat di depan mata, dia udah terlanjur terjerumus. Itu kan pasti kayak perjalanannya bakal jauh ya. Dan pasti bakal jadi PR panjang juga buat kamu untuk mengembalikannya dia ke semula gitu. Iya, betul. Tapi apa yang akan kamu lakukan di situasi itu? Jadi yang pasti yang akan saya lakukan itu saya bukan menghakimi dia. Oke. Saya akan ngajak dia berbicara dari hati ke hati. Saya dengarkan keluh kesah dia. Jadi saya dengarkan permasalahannya. Setelah saya tahu permasalahannya apa, baru saya edukasi sedikit mengenai bahaya penggunaan narkoba itu. Oke. Dan yang pasti saya akan arahkan dia untuk konsultasi bersama guru BK. Agar dapat menemukan solusi baru gitu, solusi yang baik bukan yang negatif gitu ya. Oke. Tapi Fahri juga ada sempat ini nggak sih kolaborasi atau bahkan konsultasi ke instansi terkait gitu? Karena kan kalau ngomongin narkoba lumayan rumit ya Fahri ya. Ya, rumit betul. banget. Ada ngomong sama instansi terkait nggak? Ya, kayaknya kalau untuk saat ini masih dengan guru BK aja kayaknya sih. Oh, Kak. guru BK aja Iya, ya, karena memang konsultasi. terdekat dan kayak peer to peer gitu Iya, ya, saling betul. paham juga. Oke. Tapi kalau Fahri kan masih pelajar SMA juga gitu ya. Iya, betul. Yang berarti juga masih menjalani pendidikan formal Iya. gitu. Sebagai duta, Fahri pernah nggak sih merasa mungkin ada beban moral gitu ya, ngerasa harus selalu jadi figur yang selalu baik, selalu sempurna, atau ada nggak sih gimana perjalanan Fahri selama ini yang mungkin menurut Fahri berat gitu? Pasti ada sih Kak. Karena sebagai duta itu bukan hanya pamer gelar Kak ya. Ah ya, betul. Dan dia harus tampil baik, tampil sempurna gitu. Kemudian dia juga harus berani untuk mengambil tantangan positif gitu. Oh gitu ya. Iya. Pernah nggak sih misalnya kayak Fahri nggak ada hubungan sama narkoba gitu ya, tapi kan Fahri kan seorang role model. Misalnya kayak tiba-tiba telat sekolah gitu, Iya. terus kayak ada yang julitin, Duta kok telat sih? Nah, itu bahaya pernah nggak sih? Kalau telat gak pernah Atau sih. nggak pernah? Iya, Berarti emang udah disiplin ya, Iya, berarti tipe disiplin. orangnya ya. Keren nih Pak Hari ya. Karena sekarang suka gitu tuh ya, prestasinya oke tapi ternyata disiplinnya masih kurang. Iya, mungkin Pak Hari tuh yang kayak gitu-gitu ya, perlu banget untuk mencontoh Pak Hari nih. Oke, Pak Hari, kamu punya pesan buat remaja tentunya di Palangkaraya soal menghindari yang namanya narkoba juga? Untuk teman-teman sebaya aku harap kalian jangan pernah sekali menyentuh yang namanya obat-obatan terlarang karena itu akan mengancam masa depan dia. Oke.
Selain mengancam masa depannya, mengancam juga ke kesehatannya, mentalnya, sosialnya, itu pasti akan terganggu sekali. Jadi aku harap kalian isilah masa muda kalian dengan mengikuti hal-hal yang positif, karena dengan adanya hal positif itu kita dapat membangun diri kita lebih baik lagi, bukan merusak diri kita, itu sih. Iya, itu dia Pak Hari ya, dicatat, keren banget. Tepuk tangan dong kita buat Hari. Terima kasih. Oke, selanjutnya kursi panas ini Pak Hari kita pindahkan ke Daniel. Udah siap Daniel? Siap banget. Oke, pertanyaan pertama, apa ibu kota dari bukan ya. Ini bukan cerdas cermat ya Pak Hari ya. Iya, oke. Tapi berarti sejak tahun 2024 ya udah terpilih jadi duta Putra Semada. Iya betul banget, Oke. sama kayak Fahri. Sama kayak Fahri juga. Gimana sih perasaannya waktu itu waktu menang? Pasti bisa dibilang senang banget sama kayak Senang yang Fahri banget. ucapkan tadi ya. Iya, Dan iya, pastinya iya. merasa terhormat juga. Terhormat juga. Persiapannya waktu itu berapa lama sih? Masih ingat nggak? Kalau aku ingat-ingat pastinya hampir sama kayak aku mempersiapkan semua kegiatan aku dari jauh-jauh hari dan juga banyak persiapan yang buat pusing. Tapi hasilnya pastinya memuaskan dan buat senang juga. Wah, bikin pusing ya. Bener-bener aku juga pernah ikutan lomba. Itu bahkan kayak lombanya tuh masih grup belum perorangan. Tapi itu tuh udah bikin pusing kan, karena pasti persyaratannya banyak gitu tuh. Begitu tuh. Tapi apa yang bikin kamu akhirnya mantep untuk wah aku harus ikut nih gitu. Yang paling pertama aku menguatkan tekad dan juga menguatkan tujuan aku karena aku mikirnya menjadi duta itu bisa menjadi contoh yang baik dan aku selalu ingin memberikan yang terbaik apalagi untuk teman-teman sebaya aku. Oke. Tapi kalau kamu kan berarti jadi role model ya di Semada tepatnya. Apa sih menurut kamu prinsip atau nilai-nilai ataupun perilaku yang penting banget untuk dilakukan sama seorang siswa dan itu juga supaya jadi motivasi buat siswa-siswa lainnya gitu? Banyak banget pastinya, tapi beberapa hal yang utama yang aku rasa baik banget itu yang pertama kedisiplinan pastinya, kedua tanggung jawab, dan ketiga pastinya rasa hormat kepada sesama kita. Oh, oke. Kenapa kalau menurut Daniel kenapa disiplin itu jadi hal yang penting banget gitu? Karena kita sebagai siswa pastinya menjalani kegiatan kita itu terstruktur ya, pasti dari awal masuk sampai dengan kita pulang itu Betul. sudah ada jadwalnya. Dan disiplin di situ membantu. Karena kita jika tidak disiplin pastinya bisa telat, bisa lambat melakukan sesuatu gitu. Oh iya. Berarti Daniel nggak setuju ya sama yang bolos-bolos ya? Nggak setuju. Wah. Maaf Pak nih. Hari yang suka bolos nanti ditindak sama Daniel gitu. Iya betul banget, gak boleh Takut. bolos. Oke, tadi selain disiplin ada apa lagi tuh? Tadi ada tanggung jawab juga Tanggung yang kedua. jawab, betul. Kenapa tanggung jawab penting nih Daniel? Karena kita sebagai siswa itu bisa dibilang kita sedang menuju jalan dewasa ya. Dan salah satu hal yang saya lihat di orang dewasa itu adalah sifat tanggung jawabnya. Karena kan kita memiliki peran di masyarakat gitu. Dan kita harus memiliki tanggung jawab supaya peran itu bisa terjalankan gitu Kak. Terjalankan. Iya, karena kalau seorang siswa ya berarti dia harus bertanggung jawab untuk belajar juga, untuk mengerjakan tugas juga. Tapi Daniel tuh berarti kan ini apa ya, agak jadi beban moral juga sama kayak Fahri tadi ya. Kita harus dituntut jadi siswa yang bukan cuma siswa yang baik, tapi siswa yang sempurna karena kita harus jadi role model. Ada tekanan tersendiri nggak sih yang Daniel rasain? Kalau soal tekanan itu mau gak mau kita harus mengakui pastinya ada. Tapi prinsip utama aku itu keep calm aja, let it flow aja. Karena pastinya yang aku lakukan itu adalah sebuah hal yang baik gitu. Jadi aku nggak merasa bahwa ini hal yang membebani, malah hal yang menguntungkan dan menyenangkan aku gitu. Woi, let it flow aja Pak Hari. Woi. Oke, siap. Tapi kamu punya ide nggak sih atau inisiatif untuk gimana ya caranya tuh jadiin sekolah? Karena mungkin buat beberapa siswa ya, mereka tuh jadi kayak males belajar atau bolos karena ngerasa tekanan yang ada atau nggak cocok sama gurunya, sama pelajarannya. Nah, kamu punya cara nggak sih untuk bikin sekolah itu jadi tempat yang lebih menarik gitu? Pastinya banyak banget ya, tapi yang paling utama itu aku mau kita semua itu bisa connect aja dengan kami sebagai siswa ini karena pastinya kami itu mau melakukan hal seperti belajar dan semacamnya. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang membuat kami itu merasa nggak cocok gitu, mungkin antara lingkungannya atau mungkin merasa ini nih nggak aja gitu untuk aku. Jadi pastinya yang pertama itu mencoba mencari koneksi dan juga mencoba meyakinkan gitu bahwa hal ini adalah hal yang positif dan pastinya wajib untuk dilakukan gitu. Iya.
iya. Pastinya sulit ya, tapi semoga dengan saling paham, apalagi kan umurnya seumuran gitu ya. Jadi kayak semoga makin relate gitu. Iya. Tapi kalau kamu juga ngelihat tugasnya Fahri tadi kan cukup besar gitu ya. Gimana caranya menciptakan lingkungan tanpa narkoba gitu. Tapi kamu kan sebagai duta Smada pastinya juga punya sedikit banyaknya peran untuk ke arah situ gitu ya. Gimana menciptakan lingkungan sekolah tanpa narkoba gitu. Kalau dari Daniel gimana sih caranya? Yang paling pertama itu kembali ke poin aku tadi, dan juga aku mau menambahkan mungkin sebagian dari kami itu mau merasa didengarkan aja gitu. Merasa didengarkan. Iya, betul banget, merasa dipahami gitu. Ada rasa ingin memiliki koneksi juga gitu. Jadi yang pertama itu menggunakan kami sebagai pelajar yang seusia juga. Nah, mungkin lewat kami itu kami bisa menyampaikan pesan supaya bisa memberitahu dampak-dampak dari narkoba tadi, kemudian juga solusinya gitu. Mungkin itu sih Kak dari aku. Oh iya itu. Tapi betul sih ya, masa remaja ini adalah masa-masa di mana kita ingin selalu menyampaikan sesuatu yang baik gitu, menyampaikan hal-hal yang baik. Tapi juga di sisi lain ya, sisi gelap remaja, di mereka kadang kayak nggak suka dengerin orang lain, iya memberontak gitu ya. Jadi kadang itu pasti jadi tantangan ya buat Daniel ya. Oke. Tapi gimana caranya buat Daniel tuh bisa konsisten gitu untuk tetap pada prinsipnya, gimana ya caranya aku bisa tetap disiplin, bisa tetap tanggung jawab, gimana sejauh ini? Pastinya yang pertama itu dengan bantuan dari Tuhan juga. Itu membantu aku selalu percaya bahwa apa yang aku lakukan ini adalah hal yang baik gitu. Lalu kedua juga dukungan dari orang-orang tersayang aku, terlebihnya keluarga, orang tua juga meyakinkan aku bahwa apa yang aku lakukan ini wajib gitu, dan juga sesuatu yang harus, sehingga aku merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab juga. Lalu kemudian yang paling utama adalah rasa keinginanku supaya teman-teman sebaya aku juga merasakan dampak positif gitu dari kegiatan-kegiatan aku. Itu sih yang mendorong aku gitu. Oke, itu juga akhirnya yang bikin Daniel untuk tetap konsisten ya sama apa yang harus dilakukan. Oke. Tapi aku mau lanjut nanya buat kalian berdua sebagai role model. Tapi pastinya kalian juga punya role model dong ya. Nah, aku mau nanya, ada nggak sih tokoh favorit kalian yang jadi inspirasi kalian sampai hari ini gitu? Boleh siapa duluan? Fahri duluan? Oke, coba. Oke, silakan. Kalau boleh bilang sih banyak pastinya role model ya, karena setiap hari kita melihat orang-orang hebat gitu, membuat kagum. Iya. Tapi kalau bisa milih satu, mungkin aku mau milih pemerannya Dilan, Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan, Iya, oh my betul god. banget. Aku kira cuma cewek-cewek aja yang suka Iqbal Ramadan ya. Oke, kenapa kamu favorit gitu, idola sama Iqbal? Terlepas dari aktingnya yang keren banget, pastinya aku juga kagum sama di usianya yang muda, dia udah bisa mendapatkan segudang prestasi dan juga memiliki banyak bakat dan talenta juga. Pastinya ingin aku tiru gitu. Itu ya, jadi prestasi dan talentanya yang pengen Daniel tiru. Ih keren. Selain Iqbal Ramadan ada lagi nggak? Banyak sih Banyak pastinya. banget ya. Tapi berhubung cuma bisa pilih satu, mungkin Iqbal Ramadan jadi ya. Iqbal Ramadan di hati. Iya. Tapi berarti udah pada nontonin karyanya Iqbal juga. Pastinya. Filmnya Iya, ya. Film-filmnya yang Dilan Milea itu pastinya sudah. Itu kamu suka banget tuh berarti film itu. Iya sih, lucu sih. Itu emang salah satu romcom ya, romance komedi yang emang legend banget ya. Dan kalau Fahri gimana? Kalau aku punya role model atau orang tokoh yang aku kagum gitu ya, itu Najwa Shihab. Iya. Wow, Karena kenapa tuh? aku lihat dia cara menyampaikan pendapatnya itu bagus banget, keren banget. Terus cara berbicaranya juga. Karena aku sekarang juga lagi belajar bagaimana cara public speaking yang bagus. Jadi aku ya lihatlah, aku contoh dikit-dikit gitu. Wih, contoh dikit-dikit ya. Iya, Tapi berarti Fahri juga suka nontonin Mbak Najwa Shihab ya? Ya lumayan suka. Apakah Fahri juga punya cita-cita untuk menjadi seorang jurnalis seperti Mbak Najwa Shihab? Kalau cita-cita jadi jurnalis kayaknya enggak Oh sih. belum Iya, ya, nggak ke belum situ ada. ya. Tapi, Iya. by the way, cita-cita kalian apa guys? Kalau cita-citaku pengennya di bidang kesehatan sih Kak. Wih, jadi dokter? Enggak,
enggak. ke perawatan Oh, mungkin. ke perawatan. Iya, betul. Ih, pengen ya. Semoga nanti 5 tahun ya atau 2 Amin, tahun ke depan amin, aku amin. bisa dirawat sama Fahri. Jangan sakit. Jangan, dong. jangan berarti aku sakit ya. Jangan dong. Aduh, gimana ya? Gimana nih? Oke. Semoga kita ngobrol bareng Fahri yang udah jadi perawat. Nah, gitu aja. Iya, betul, Oke, betul, siap-siap. betul. Kalau Daniel, apa impiannya? Pastinya yang pertama aku mau melanjutkan ketertarikan aku gitu, yaitu tadi ada di bidang sosial. Jadi mungkin aku mau pekerjaan yang ada di bidang sosial Iya. seperti pemerintahan atau bagaimana gitu. Bukan karena apa-apa, tapi karena keinginan aku untuk menyebarkan kebaikan ya pasti yang paling utama. Oh iya keren juga nih Pak Ari. Oke. Dari tadi ya nggak kerasa ya Pak Ari ya udah cukup lama juga ya kita ngobrol bareng dua duta Smada ini ya. Pastinya Pak Hari juga belajar banyak dan dapat insight baru juga dari mereka. Mungkin sedikit closing statement buat dari kalian buat Pak Hari hari ini, silakan. Kalau aku dari Duta Anti Narkoba itu kan punya slogan, Kak. Oke. Ya, jadi slogannya tak perlu pakai heroin untuk menjadi hero and say no to drugs. Itu sih. Wih, say no to drugs Pak Hari. Say no to drugs, ya. Itu penting banget buat di-highlight ya. Oke. Kalau Daniel, silahkan. Mungkin yang paling utama aku mau mengucapkan aja terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah memberikan support. Dan pesan yang paling utama itu adalah supaya kita semua bisa mengambil peran sebagai contoh dan tidak hanya melihati saja. Karena pastinya kita sebagai individu punya power gitu untuk berinisiatif. Jadi aku mau kita semua untuk memberikan yang terbaik dan juga menjadi contoh di lingkungannya masing-masing. Oke, siap. Thank you Fahri, thank you Thank you, Daniel Kak. untuk obrolannya hari ini. Semoga jadi dutanya juga lancar Amin, ya, amin, bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi juga. Iya. Tapi pelajarannya bisa tetap dijalani dengan santai ya. Karena kan Pasti. biasanya kalau misalnya double gini kan suka kejar-kejaran ya waktunya ya pasti ya. Semoga tetap sehat juga ya. Amin, amin, Soalnya amin. aku hari ini agak sakit nih Pak Hari. Boleh didoain dong. Cepat sembuh ya, Cepat Kak. sembuh. Cepat sembuh ya. Makasih ya perhatiannya. Oke Pak Hari, kita udah di penghujung waktu dan tentunya yuk kita ingat lagi sama-sama bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi duta itu nggak harus nunggu gelar, tapi bisa dimulai dari langkah kecil. Kita bisa kasih contoh baik buat lebih peduli sama sekitar dan berani bilang tidak untuk hal yang merusak masa depan. Masa kamu mau ditawarin apa aja? Iya aja, jangan dong ya. Tiba-tiba dikasih hal terlarang ya. Dan terima kasih juga buat Pak Hari yang udah dengerin kita sampai habis. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Stay safe, stay smart, dan tetap jadi inspirasi. Saya Wanda, pamit undur diri dan sampai jumpa.